Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa saffiyuhu min baini khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah membutuhkan pujian kita, tapi kita memang butuh dan berkewajiban memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga pula tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. InsyaAllah pada kesempatan yang mulia ini kembali kita meneruskan daras atau kitab, kajian terhadap kitab Nasaihul Ibad, dengan harapan dengan senantiasa kita mendengarkan nasihat, mudah-mudahan melembutkan hati kita, karena memang diantara perintah Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hendaklah kamu senantiasa saling menjaga diri untuk tetap berwasiat, berwasiat dalam kebenaran, dan berwasiat pula dalam kesabaran, karena memang orang-orang yang beriman, perlu tegak di atas kebenaran dan perlu pula memiliki sifat sabar dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini. Kaum muslimin kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu maqalah yang disandarkan kepada Hatim Al-Asam rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Suatu ketika beliau berkata, qal al-ajalatu minasyaitan, bahwa yang namanya sifat tergesa-gesa, sifat terburu-buru itu sejatinya berasal daripada syaitan. Al-ajalatu minasyaitan. Sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa, sifat tidak hati-hati, sifat yang tidak terukur dalam melakukan suatu perkara, tidak timbang-timbang baik buruknya, tidak dikaji, tidak dianalisa, maka itu adalah minasyaitan, itu merupakan daripada syaitan. Namun ada pengecualian, sifat terburu-buru yang itu dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu bukan daripada syaitan, illa fi khamsati mawadhi'a. Ada sifat terburu-buru, sifat menyegerakan melakukan sesuatu, yang itu dibenarkan dalam Islam. Illa fi khamsati mawadhi'a, yaitu ada pada 5 perkara. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudaraku, jadi kita terangkan tadi bahwa sifat terburu-buru, tergesa-gesa itu adalah sifat dari syaitan, tapi ada pula sifat menyegerakan melakukan sesuatu yang itu justru bukan dari syaitan, tapi justru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah 5 hal tersebut? Nah, yang pertama yaitu it'amud dhaifi idza nazal, ketika nanti ada tamu yang datang ke rumah kita, maka jangan menunda-nunda untuk menghidangkan sesuatu kepada mereka. Karena dalam hadis yang lain baginda mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman pula kepada hari akhir, maka falyukrim, maka hendaklah dia memiliki sifat ikram, memuliakan siapa? Dhaifahu, orang yang datang berkunjung ke rumahnya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka it'amud dhaifi idza nazal. Jadi kalau ada nanti tamu yang datang ke rumah kita, anggaplah sebagai contoh pada Ramadan ini ada tamu yang datang mungkin setengah jam sebelum datangnya waktu takjil, waktu berbuka puasa, waktu iftar, maka tawarkan kepadanya untuk berbuka bersama dengan kita, maka hidangkanlah makanan yang halal dan thayyibah, yang nikmat, Karena yang pertama kita akan mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama,
keutamaan memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka kita akan mendapatkan pahala yang sama tanpa mengurangi ya dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan mendapatkan pula pahala yaitu ikramud duyuf, menghormati tamu yang datang ke rumah kita. Maka kalau ada tamu yang datang ya, kepada kita, berziarah, mengunjungi kita, melakukan silaturahim, maka di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menghidangkan makanan ya untuk tamu yang datang ke rumah kita. Ya. Apapun nama makanannya, apakah kemudian berupa makanan, roti, atau mungkin berupa nasi atau minum-minuman dan seterusnya atau buah-buahan, ya. Hidangkan makanan yang terbaik yang ada di rumah kita untuk tamu kita. Dan itu jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur. Datang mereka maka langsung hidangkan, ya. Itu yang pertama, yaitu it'amud dhaifi idza nazal, ya. Menyuguhkan makanan kepada tamu ketika mereka datang ke rumah kita itu harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, jangan difikir-fikir lagi, segera. Kemudian yang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mat, ya. Kalau ada saudara kita kaum muslimin kaum muslimat ya, yang dipanggil Allah, menghadap Allah, meninggalkan dunia yang fana ini, maka jangan ditunda-tunda prosesi fardu kifayahnya, segera dilaksanakan. Segera dilaksanakan karena sunnah Rasulullah SAW yaitu menyegerakan penyelenggaraan fardu kifayah terhadap jenazah dari kaum muslimin kaum muslimat yang meninggal. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nanti kita menunda-nunda ya proses ya pengebumian ataupun mungkin pengkafanan atau memandikan dan seterusnya, menunggu sesuatu yang tak layak untuk kita tunggu. Maka segerakanlah ya urusan fardu kifayah terhadap jenazah kaum muslimin kaum muslimat yang meninggal di antara kita. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, wa tazwijul binti idza balagat, ya. Kalau kita ada memiliki anak perempuan ya, maka segera nikahkan kalau sudah sampai usianya. Kalau memang anak perempuan kita ini sudah sampai pada usia menikah, jangan ditunda-tunda, jangan diundur-undur. Ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Ya. Kalau seandainya ada seorang laki-laki datang ke rumah kita, kita selaku orang tua, selaku ayah, selaku ibu, punya anak wanita, punya anak perempuan, datang seorang laki-laki menghadap kita, man tardawna, syaratnya dua. Kamu ridho, kamu suka, ya. Dengan apa? Dengan agamanya, wa khuluquhu, dan kamu pula menyukai pribadinya yang luar biasa, akhlaknya yang mulia, fazawwijuh, ya. Maka segera nikahkan. Jangan menunda-nunda, jangan terlalu selektif, terlalu memilih, apalagi kalau memilih karena faktor dunia. Kenapa? Karena ya ketika anak kita belum menikah dengan laki-laki tersebut, anak kita pun sudah digariskan oleh Allah rizkinya. Ya, jadi yang memberikan rizki kepada istri kita atau kepada ya seorang wanita itu bukan suaminya, tapi Allahur Razzaq. Tetaplah Allah yang maha pemberi rizki, yang telah mengkadar, yang telah menentukan rizki seorang hamba, laki-laki atau perempuan, seorang anak ataupun seorang ibu, seorang suami ataupun seorang istri, rizkinya itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya. Tidak ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali Allah lah yang telah menetapkan rizkinya. Maka jangan sampai kekhawatiran terhadap rizki, akan dikasih makan apa anak wanita kita kalau menikah dengan pemuda tersebut, menjadikan kita terlampau khawatir, sehingga justru yang terjadi fitnah demi fitnah. Anak tersebut pergi dibawa oleh laki-laki lain tidak tentu, entah kemana, dengan siapa dia bermain, apa yang dia lakukan, ya. Justru itu malah mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazwijul binti idza balagat. Kalau ada anak kita, ya, terutama anak perempuan yang sudah sampai usia menikah, ada orang yang ingin melamarnya, baik agamanya, baik akhlaknya, maka segeralah nikahkan putri kita, sehingga
kita terbebas, ya, terjauhkan dari yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini kita hidup di zaman di mana seorang ayah, seorang ibu terlampau selektif, ya. Ketika ada laki-laki ingin, ya, meminang secara ikhlas, secara baik untuk menjaga agamanya, menjaga pandangannya, menjaga kemaluannya, kita memberikan begitu banyak pertanyaan. Kamu kerjanya di mana? Ya, berapa gajinya, dan seterusnya, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan, ya. Tapi ketika ada seorang laki-laki datang ke rumah kita malam minggu ingin bawa anak wanita kita jalan-jalan, outing, hangout atau apapun istilahnya, kita begitu mudah memberikan. Padahal kita nggak mengenal laki-laki tersebut siapa, apakah dia bekerja atau tidak, anak siapa. Tapi kita mudah mengizinkan anak kita untuk dibawa dengan alasan jalan-jalan dan seterusnya. Tapi ketika ada laki-laki baik, laki-laki soleh yang ingin memindahkan tanggung jawab dari pundak kita kepada pundaknya, justru kita terkesan menyulitkannya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qada'ud daini idza wajab, ya. Kalau kita pernah berhutang, maka apabila sampai temponya maka segera dilunasi, segera dibayarkan. Maka dalam Islam, ya, berhutang itu konsepnya adalah konsep saling at-ta'awun, saling tolong menolong. Maka Islam memberikan garis-garis kepada orang yang berhutang dan kepada orang yang memberikan hutang, ya. Maka orang yang memberikan hutang, kalau kita melihat, ya, orang yang diberi hutang tersebut kesulitan dalam membayarnya, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah tangguhan. Maka tangguhan setiap hari kita menangguhkan pembayaran hutang tersebut, ya, memberikan dispensasi keringanan kepada orang yang berhutang untuk tidak membayar hutangnya segera karena memang tak memiliki uang untuk membayarnya, maka itu akan menjadi, ya, menjadi sedekah, menjadi infak bagi diri kita yang Allah akan berikan pahalanya kepada kita. Namun sebaliknya orang yang berhutang, ya, maka jangan pula menjadi orang yang senantiasa menunda-nunda pembayaran hutang. Kalau temponya sudah tiba, saatnya sudah jatuh, kita punya uang, segera bayarkan hutang kita, ya. Karena hutang dosa adalah sesuatu yang wal'iyadzubillah, yang kelak akan membuat kita sulit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada'ud daini idza wajab, ya, ketika kita berhutang dulu begitu manis, ya, lisan kita dengan bahasa-bahasa yang indah, yang puitis meminta diberikan pinjaman, tapi jangan sampai ketika temponya datang, ketika kawan kita membutuhkan uang tersebut, kita malah memakinya, malah marah kepadanya dan seterusnya, ya. Kalaupun kita tak memiliki utang, tidak memiliki uang untuk dibayar, maka mintalah penangguhan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang mulia. Dan orang yang memberikan hutang, ingatlah pesan Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan penangguhan hutang kepada saudaranya yang berhutang, maka itu akan dihitung sebagai sedekah baginya setiap harinya. Kemudian yang berikutnya, wat-taubatu minadz-dzambi idza farata, ya, yang tidak boleh ditunda-tunda adalah, yaitu untuk bertaubat dari dosa-dosa yang terlanjur kita lakukan, ya. Ma minna lam yuznib, ya. Siapa di antara kita manusia yang tidak pernah berdosa? Kita adalah mahallul khata' wan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah, tempatnya keliru, tempatnya khilaf, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah terjerumus dalam salah, khilaf, maksiat atau mungkin dosa dan seterusnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang salah tersebut orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka taubat, ya, ketika kita melakukan kesalahan adalah sesuatu yang harus kita segerakan, ya. Tidak boleh ada yang namanya penundaan taubat, ya. Malam yugharghir, orang yang bertaubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selagi mana, ya, lam yugharghir, ketika, ya, nyawa kita, ketika ruh kita sudah sampai di tenggorokan kita, hendak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu tak lagi diterima taubat kita, ya. Maka jangan pernah menunda taubat. Lakukan, atau ketika melakukan satu kesalahan apapun bentuknya, segera bertaubat, segera beristighfar, segera kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, angkat tangan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi pada bulan suci Ramadan ini, ya, Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh ampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ampunan Allah, ya, predikat la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa itu menjadi keniscayaan bagi kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saudara yang dirahmati Allah, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ya, secara umum janganlah berlaku tergesa-gesa, jangan terburu-buru dalam melakukan, ya, segala sesuatu atau suatu perkara dalam hidup kita ini. Pastikan kita mempersiapkannya dengan matang, kecuali ada beberapa hal sebagaimana yang tadi kita sebutkan, di antara 5 hal yang kita harus segerakan, ya, dan tidak boleh untuk kita menunda-nundanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, khilaf salah karena kelemahan kami yang menyampaikan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.